Perdasana 4. Yang kedua, Bapak Yusuf Manlet SPDK selaku Sekretaris 1. Yang ketiga, Bapak Ibrahim Laumane, Sekretaris Pelaksana. Yang keempat, Ibu Agustina Waubika SPD sebagai bendahara. Acara pelantikan ini akan dipimpin oleh Ketua Daerah. Waktu dan tempat diberikan. Wakil Selatan, Gembala-Gembala, dan tempat saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan bukan tidak menghargai, tapi di kota ini ya pasti Bapak Ibu sudah melihat bahwa teknologi geofisika ada kasih naik ramalan cuaca, dan itu menjadi satu pergumulan. Dan sebetulnya kami banyak yang datang, tapi ini informasi palsu. Saya kalau suka cepat-cepat kasih pengetahuan. Kemudian Bapak Sekretaris kasih tahu saya bahwa saya ini ada pertemuan di PTA dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ketua naik, saya Ketua Panitia dan anggota-anggota berjanji siap melaksanakan tugas saya diemban sebagai Panitia Rakerda 4 Gereja Kemanusiaan Indonesia tahun 2025 di Koordinator Alor Tengah Selatan. 2. Saya berjanji siap bekerja sama dengan semua anggota dan semua para pengurus jemaat dan semua jemaat di Koordinator Alor Tengah Selatan. Demi suksesnya Rakerda 4 tahun 2025. 3. Saya berjanji siap mendiri apabila saya tidak kerja dengan baik mengakibatkan kerugian besar bagi Gereja Kemanusiaan Indonesia, khususnya Gereja Kemanusiaan Indonesia Alor, Daerah Alor, dan Koordinator Alor Tengah Selatan. 4. Saya siap melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan seluruh jemaat untuk berdiri. Kita menyanyi Layani musik, silakan. Layani
gambar dan rupa Allah. Allah menempatkan kami di tengah-tengah dunia untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dan melayani sejumlah pekerjaan yang Tuhan embalikan di dalam diri kami sebagai talenta yang kami pergunakan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali ya Tuhan. Sehingga dalam tahun pelayanan 2021-2026 di mana konferensi dan Rakerda 1 telah menetapkan diadakannya Rakerda 1, 2, dan 3, 4, 3 konferensi ya Tuhan. Maka koordinator Alor Tengah Selatan telah ditetapkan menjadi lokasi Rakerda 4 tahun 2025 akan datang ya Tuhan. Suksesnya Rakerda ini perlu diatur sehingga dalam koordinator Alor Tengah Selatan telah mengadakan rapat koordinator dan menetapkan ketua, wakil sekretaris bendahara dan anggota-anggota yang melengkapinya. Dan sementara ini baru pengurus inti, sementara berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima urapan Tuhan ya Bapa. Mereka telah mengiyakan panggilan Tuhan. Secara diam-diam mereka mengiyakan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah menentukan nama mereka melalui rapat koordinator ya Tuhan. Mereka tidak pernah melamar, tidak pernah menawarkan diri. Tapi mereka ditunjuk ya Tuhan. Berarti mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan di tengah-tengah jemaat di Alor Tengah Selatan ini ya Tuhan. Sebelum mereka melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab, mereka berdiri di hadapan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat di Alor Tengah Selatan pada acara Natal awal pada malam ini ya Tuhan. Kami berdoa, urapilah mereka dengan kuasa-Mu. Pakailah mereka ya Tuhan, dalam diri mereka banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kuasa Allah, Allah yang perkasa, mampu melengkapi mereka, menjadi alat dan merbu dalam tangan Allah, sehingga mereka menggerakkan gereja-gereja Alor Tengah Selatan, menggerakkan jemaat-jemaat Tuhan, menggerakkan seluruh gembala-gembala untuk turut berpartisipasi suksesnya Rakerda 4 2025 akan datang ya Tuhan. Oleh karena itu di bawah pimpinan tangan Allah, saya Ketua Gereja Karmel Injil Indonesia Daerah Alor, saya melantik saudara-saudari menjadi panitia Rakerda 4 Gereja Karmel Injil Indonesia Daerah Alor tahun 2025 di koordinator Alor Tengah Selatan. Tuhan memberkati, Tuhan melengkapi dengan kuasa-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Pada panitia, pada bendahara, silakan kembali berkembang. Kita akan mereka. Kesempatan saya kembali. Baik yang terhormat Bapak Ketua Daerah Gereja Karmel Injil Daerah Alor, yang terhormat Bapak Kepala GKI Pendeta GKI Sidapura, yang terhormat Bapak setempat yang ada di Kiramat, yang khusus yang ada di sini di Sidapura, yang terhormat dan yang saya kasih orang tua Bapak Toka yang berkesempatan hadir bersama kami, memberikan motivasi lewat kehadiran dan memberikan support lewat kehadiran Bapak bahwa kita adalah kita semua. Terima kasih orang tua yang terhormat Bapak Kepala, yang Bapak Kepala GKI Elit Priwai, Bapak Kepala GKI Tilba, Bapak Kepala Sidapura, Ibu Kepala Pos Poloma, Kepala GKI Presiden dalam Penanganan saya sendiri, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di koordinator Alor Tengah Selatan yang pada malam hari ini telah meninggalkan segala kesibukan dan kita ada bersama-sama dari pagi tadi, siang sampai sore malam ini. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena atas izin dan perkenan Tuhanlah pada malam ini kita bisa bersama-sama untuk kita masuk di dalam perayaan Natal koordinator Alor Tengah Selatan. Kalau acara malam ini bisa jalan dan kita semua ada dan nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita,
itu tandanya bahwa Tuhan baik bagi kita semua. Yang berikut, saya juga berharap kepada Bapak Ibu, warga jemaat Tuhan ada di Koordinator Alor Tengah Selatan. Hari ini kita sudah sama-sama mengikuti upacara pelantikan panitia Rakerda. Itu berarti kita semua harus berikan dukungan penuh untuk kelancaran kegiatan Rakerda yang akan berlangsung pada tahun 2025. Jadi beberapa bapak ibu yang telah ada di depan kita tadi itu adalah perwakilan kita semua. Dengan demikian sebagai koordinator Alor Tengah Selatan saya berharap kita semua memberikan dukungan. Yang berikut, terima kasih dari Bapak Koordinator Alor Tengah Selatan kepada Bapak Gembala, GKI Sidapura, dan pengurus jemaat, orang tua-tua, Malta, dan semua orang tua-tua yang ada di sini yang telah menerima kegiatan Natal Koordinator Tengah Selatan. Kemudian penghuni di sini yang telah menyiapkan dekorasi tent depan samping, dan terima kasih pula kepada ibu-ibu yang telah ada dari kemarin. Saya ada di sini, sudah ada di dapur sampai malam ini masih ada di dapur, dan kemungkinan besar sampai pagi besok mama-mama masih melayani kami. Dan doa saya, doa kita semua, setiap yang berdedikasi di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita di tahun yang baru, tahun 2023. Terakhir, mohon maaf bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, apabila di dalam berlangsungnya acara ibadah atau acara perayaan Natal Koordinator, apabila Bapak Ibu melihat mengamati ada segala kekurangan yang mungkin sebagai manusia ada, saya mewakili umat Tuhan ada di Koordinator Tengah Selatan menyampaikan permohonan maaf bagi kita semua, dan juga kami minta dukungan doa sehingga koordinator untuk tahun yang ada di depan kita berdoa supaya jauh lebih baik. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk Mama, kita semua ini yang kita. Jadi bangku saya, biarlah kami Natal menjadi bagian kita semua di tahun 2023. Segala ego kita, segala kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan, dan juga segala hal yang membuat pisah antara satu dengan yang lain, itu kita tinggalkan, dan biarlah kita bergandeng tangan untuk kita bersekutu bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, sehingga berkat tahun baru 2023 ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat memasuki tahun baru 2023, dan selamat mengikuti acara Natal tanggal 4 2023 malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan kepada yang sudah menjabat. Terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya dipersembahkan dan dikembalikan kepadamu, Allah pemilik, Allah penyelenggara atas semua kondisi situasi yang sungguh-sungguh itu terjadi dan terasa dalam kehidupan kami. Untuk itu tidak ada yang perlu kami ragukan di dalam kehadiran kami memulai penyembahan ibadah Natal yang boleh kami berlakukan pada malam hari ini, karena kami tahu kami disatukan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kami semua akan kembali sebagai penyembah-penyembah yang benar. Untuk itu biarlah kiranya dari awal pertengahan sampai dengan akhir dapat menebiskan kegiatan ibadah Natal sebagai ibadah raya, merupakan ibadah perdana di tempat ini pada malam hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan dulu. Menghormati firman Tuhan, hadirin dipersilakan berdiri.
ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Ya sobatku yang setia, surga dia tinggalkan untukku. Yesus yang ajaib, sobat di atas, sobat sekalian, yang menanggung kesalahan. Dialah pendamai umat manusia, Yesus yang ajaib. Ajaiblah, ajaiblah Yesus, Dia sobatku yang setia, surga Dia tinggalkan untukku. Yesus yang ajaib. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung, Dia dalam memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami pulangkan kepada Engkau pendiri, karena di atas puji-pujian yang dapat diperlakukan oleh orang-orang percaya, disitulah Allah berkata dan Allah hadir, dan Allah akan menanggulangi setiap kehidupan manusia yang datang kepada Engkau, serta meletakkan segala persoalan dan problem hidup. Allah akan memberikan kebebasan. Di balik daripada itu, segala hormat dapat kami naikkan kepada Tuhan. Bukti renita waktu yang Tuhan izinkan untuk kami sebagai umat-Mu, dengan berbagai tupoksi pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Di situ tangan penyertaan Tuhan terus terjadi, hingga satu momen yang Tuhan izinkan bagi kami di koordinator Laut Tengah Selatan, sehingga Engkau telah berkarya bagi atas kehidupan daripada hamba-hamba-Mu, telah menentukan waktu yang tepat untuk kami ada di sini Tuhan. Malam ini kami ada di sini bukan sesuatu hal yang berkebetulan, tetapi ini adalah atas izin Tuhan dan adalah konsekuensi daripada Tuhan. Yang sudah bekerja keras sehingga bisa mengundang saya untuk hadir dalam menyampaikan firman Tuhan
di acara perayaan Natal Koordinator Lampung Tengah Selatan pada malam ini. Saya merasa senang bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan. Saya menerima undangan, saya lihat lokasinya di Gereja Kemenji Indonesia Sidapura. Saya pikir-pikir lagi, ini Karangmana sudah saya, Elin Puibai sudah, Pulau Roman sudah. Kalau sudah saya pergi ini, bisa pakai priori di samping, harus pergi dulu. Ya, ini kita tidak tahu yang nanti ada kegiatan lagi kok ini saya dipikir-pikir. Paling-paling Karangmana Puibai. Lama-lama sampai akhir priori sampai di sini. Lebih baik saya pergi dulu supaya akhir priori ya saya sampai di Sidapura begitu. Itu maksud saya begitu. Jadi saya bilang saya upayakan pergi dulu. Walaupun hujan angin, meteorologi bilang ini nanti ada tsunami, ada longsor. Karena saya buka video bilang tanggal 30, tanggal 4 itu paling besar itu sejenis seroja bilang begitu. Ini bahaya ini. Jadi tapi seroja orang naik tidak mati kok, lebih saya naik saja. Jadi saya berdoa istri saya bilang bagaimana naik kok tidak naik saya bilang begitu. Jadi puji Tuhan, tapi saya belum bisa pastikan karena ini jaringan lagi terputus. Saya apakah Bapak itu sedang saya pergi kok tidak, saya masih foto lagi itu undangan lagi di beliau punya inbox lagi. Kalau dia percaya betul saya diundang. Ini saya ini betul kok tidak, saya pikir begitu. Tapi puji Tuhan yang menjemput Bapak Koster turun saya sakit dia pada ini ketua pemuda begitu. Mari ketua pemuda mari. Lalu siapa itu ketua pemuda? Terus sudah kalah mana? Terus ini ayah saya mau turun di kalah baik berata. Terus ini beliau saya mengerti. Saya bilang di ketua pemuda datang jadi kita makan di dalam begitu sampai di kalah mana? Bapak penutup punya anak bilang, itu bukan ketua pemuda, Bapak itu Koster. Oh begitu. Hanya dia panggil lagi itu ketua pemuda datang, bagi sama-sama itu, sama saja ini coba. Pada ini sama besar, tidak apa-apa, dua satu Koster. Dari puji Tuhan, mereka bawa motor luar biasa. Bapak Koster bawa saya dari Kalabas sampai di cabang Peluman, dan Bapak ketua pemuda bilang naik saya lanjut saya naik di punya motor sampai di Sidapura. Saya pikir dua luar biasa ini. Jadi tempat-tempat yang saya turun bapak dulu saya tidak, saya bilang turun tidak nada polisi saya pasrah seluruh hidup saya hanya kepada mereka. Saya pikir mereka tidak mungkin kasih jatuh saya. Anak saya bilang bagaimana tidak takut bapak sendiri naik biar mereka ini kakak orang hebat semua, karena saya bapak tidak ada yang marah-marah begitu. Jadi puji Tuhan, kami sudah bisa hubungi istri lagi sampai jadi pas betul jangan kesalahan untuk tidak. Saya dari akhirnya saya sampai di sini akan kembali besok saya sampai kembali begitu. Jadi puji Tuhan luar biasa, Tuhan begitu baik dan telah membawa saya bertemu jemaat Sidapura. Dulu saya datang sekretaris daerah, saya mewakili biasa mewakili. Saya posting dan Bapak asal atas sekarang mewakili. Nanti ke depan lu akan pergi atas nama diri sendiri begitu. Saya bilang, betul kok tidak, Pak asal atas ini soal komen-komen saya begitu. Betul kok tidak. Sekarang Pak Soleh pergi mewakili ketua daerah. Satu kali lu pergi itu tidak mewakili orang lagi. Pergi atas nama diri sendiri. Pergi. Jadi saya ingat waktu saya mau maju ke ketua daerah, nanti kami mau pemilihan. Semua waktu mau masuk pemilihan ini kami diwawancarai. Termasuk beliau ini juga untuk promotor punya pertanyaan beliau untuk pendek. Bapak sekretaris itu Bapak biasa rajin pergi ke gereja-gereja di pedalaman. Kalau sudah ketua daerah lagi jangan malas. Jangan kami undang ketua baru pergi, wakil, sekretaris, bendahara, ketua komisi pergi. Kami bukan pilih ketua komisi, kami pilih ketua daerah. Jadi kalau Bapak terpilih ketua daerah, Bapak kami undang pergi. Saya bilang, Tuhan tolong kalau saya terpilih saya akan memilih apa yang Bapak udah ngomong, saya akan pergi kalau mati. Tidak mau saya terpilih juga, tapi saya ngomong Tuhan sedang begitu. Turun dari tangga, saya punya hati lega, saya sudah
Karena sebelum melahirkan jantung berdebar, karena dikasih tahu jantung kasih tahu teman lain diam-diam begitu pergi tanya apa. Naikin satu tanya, beliau pertanyaan begitu. Saya singkat tanya. Nanti kalau pergi menjadi ketua nanti undangnya harus pergi, jangan undang orang lain pergi begitu. Karena kami undang ke daerah. Jadi dan juga beritanya kalau ada masalah bagaimana bicara menyelesaikannya. Jadi saya jawab itu yang saya butuhkan. Saya akan cari orang-orang kunci untuk ada di sana dan bersama orang-orang kunci di koordinator itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi beliau nanti itu yang saya harapkan. Jadi pertanyaan tiap mereka format ayat 5 dan 6. Yesaya ayat 5 dan 6 beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan terkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, kita akan memperkuat tema dari kantor pusat Gereja Kementerian Indonesia di Jakarta. Terima kasih Bapak Koordinator pakai tema dari pusat, yaitu datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi pasti ini tema sudah didengar setiap malam selama bulan Desember di semua gereja-gereja lokal. Saya mau berbicara tentang ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dikhotbahkan di mana-mana dan didengar. Malam ini juga saya akan khotbahkan, tidak keluar dari tema ini. Saya akan berbicara tentang datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih atas ayat yang diberikan. Saya minta permisi ya. Baik. Jadi jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini tema dari kantor pusat yang dikhotbahkan di seluruh Indonesia. Di mana ada gereja Kementerian pasti dikhotbahkan. Terima kasih PLN, tugas yang mengatur Genset sudah bagus, sudah bisa akses yang baik. Tuhan kasih mereka hikmat, mereka punya tugas ada di sana, satu pelayanan yang mereka lakukan. Jadi kita khotbah hebat-hebat, kalau lampu belum menyala tidak bisa. Ini saling keterkaitan. Jadi mereka juga hamba Tuhan. Amin. 1967 di kota Jakarta, Natal Nasional yang setiap tahun diadakan tanggal 28 Desember waktu tahun 1967. Dan yang menjadi ketua panitia Natal seorang jenderal dari Ambon. Dan dia mengundang seluruh gubernur di Indonesia. Dia mengundang tokoh-tokoh agama mana saja, semua hadir. Undang juga Bapak Presiden pertama Soekarno hadir juga dalam acara perayaan Natal pada malam itu. Lalu Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno ini dengan kewibawaan, karisma yang hebat, kewibawaan seorang bapak Indonesia, seorang negarawan yang hadir. Dan ketika ia hadir, ketua panitia dalam mengatur liturginya, beliau membawa kesan pesan Natal mengawali Natal. Jadi setelah sapaan panitia, langsung diberi kesempatan kesan pesan Natal mengawali perayaan Natal ini oleh Presiden Republik Indonesia I.R. Soekarno. Lalu beliau naik ke podium dengan kewibawaan, karisma seorang presiden, dan disambut dengan tepukan tangan yang meriah
naik ke podium, ambil mic dan berbicara. Sudah bisa? Ya, saya lupa itu. Waktu saya pergi ke tempat, kalau sama saya bersama tapi ada mic dan bawaan. Saya bilang, jadi saya mohon maaf ya, tapi suara besar saya tidak pakai ini mic. Padahal saya lupa ada di bawah ini. Alkitab perlu lupa. Asli dengar tidak kasih tahu saya. Jadi yang saya lupa juga ini tempat ini. Tapi dari belakang saya ingat. Jadi pada waktu Pak Presiden naik bermain dan tadi saya ambil mic, saya ingat mic sudah buat bermain. Jadi Presiden ambil mic. Oke, saya menangkal malam itu ialah temanya ialah Yesus Gembala yang baik. Debat Nasional tahun 1967 itu dalam buku dikatakan bahwa temanya Yesus Gembala yang baik. Pak Presiden baca Yesus Gembala yang baik. Kalau dia katakan tema ini salah, tapi Presiden dikatakan tema ini salah. Semua hening, semua tegang. Seorang presiden agama lain dia katakan Yesus Gembala yang baik, tema ini salah. Ini ada yang tegang, ada yang marah, ada yang bingung. Ini acara Natal Akbar tingkat nasional. Presiden katakan tema ini salah. Siapa orang nomor satu yang katakan? Ini kira-kira 10 detik. Semua tenang. Aku ditahan sebentar. Lalu Pak Presiden lanjut. Yang benar ialah sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Semua orang tertawa. Semua alat musik dibunyikan. Dan tangan semua haleluya puji Tuhan. Karena Pak Presiden yang benar ialah Tuhan Yesus adalah sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Beliau lanjut lagi dalam buku katakan bahwa kalau hanya Yesus Gembala yang baik, pemain bola kaki juga nama Yesus. Kalau Yesus Gembala yang baik malam ini kamu rayakan, kamu peringati pemain bola kaki ulang tahun. Yang dia katakan dalam buku dijelaskan. Tapi kalau sesungguhnya Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang lahir di Bethlehem itu orang Kristen percaya dia adalah Tuhan Yesus. Allah yang menjadi reinkarnasi Allah. Tapi itu orang Kristen percaya. Amin semua. Amin. Begitu dalam buku itu semua. Saya baca saya merinding. Pertama saya juga aduh tak begitu. Tapi saya baca pelan-pelan. Wih, luar biasa ini. Bagus ini. Apabila dikasih oleh Tuhan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Ada Tuhan Yesus. Dia adalah yang didambakan dunia. Datanglah, iya, penasihat ajaib. Datanglah, iya. Ini merupakan sebuah harapan. Penasihat ajaib. Berbicara penasihat ajaib, maka berbicara bahwa Yesus adalah seorang yang penuh hikmah. Seorang penasihat, seorang berhikmah. Orang berhikmah pasti dia adalah seorang penasihat. Dia akan menyelesaikan berbagai persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Hanya seorang penasihat yang berhikmah dan dia memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Masalah apa yang dihadapi manusia? Masalah putus hubungan dengan Allah. Manusia telah berdosa, masing-masing mengambil diri sendiri seperti domba yang tersesat. Berbagai cara mencapai Allah. Ada menyembah pohon besar untuk mencapai Allah. Ada menyembah patung-patung dalam bentuk manusia, bentuk hewan untuk mencapai kepada Allah. Ada menyembah bulan, ada menyembah matahari, ada menyembah samudra, batu-batu besar untuk mencapai kesempurnaan Allah. Tapi semuanya itu Alkitab katakan bahwa masing-masing telah tersesat seperti domba. Dipikirnya ujungnya menuju keselamatan, pada ujungnya menuju kebinasaan. Untuk menyelesaikan hal ini, maka dibutuhkan seorang penasihat ajaib.
Siapakah dia penasihat ajaib? Allah yang menjelma menjadi manusia. Dialah Tuhan Yesus, seorang putra telah diberikan bagi kita. Dialah penasihat ajaib. Dialah Tuhan Yesus yang lahir di kandang Betlehem itu. Apabila dikasih oleh Tuhan, dia penasihat ajaib. Maka dia juga menyelesaikan berbagai masalah. Masalah yang pertama yaitu kekurangan air anggur. Jadi dosa diselesaikan. Dia selesaikan dosa dengan berbagai cara. Manusia menyelesaikan tidak bisa. Hanya Yesus menyelesaikan. Dia mati di kayu salib. Dia menebus dosa manusia. Dia berdoa. Dia bapak pula mereka. Karena mereka itu apa mereka berbuat. Dan juga dia katakan apa? Sudah genap. Oh, dosa manusia dapat dihapus hanya darah Yesus. Persoalan dosa dia selesaikan. Berbagai cara manusia buat. Dengan amal, perbuatan, berbuat baik, semua itu apa? Kecuali Yesus mati dan menembus dosa kita. Dia adalah penasihat ajaib. Dia menyelesaikan persoalan dosa sehingga kita dipertandingkan dengan Bapa di surga. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup dan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya senang anak-anak kami main tamborin luar biasa. Tamborin mereka menyanyi, mereka gerak sama-sama. Tadi singa juga memuji Tuhan. Pemuda-pemuda luar biasa. Jadi saya di depan jembatan Anggrek Ekosnya Kalang Mana, saya duduk menikmati pemandangan indah. Ada satu anak Nando, Arifin, kamu siapa? Nando, kamu punya hafal, kamu masih ingat? Ya ingat, pergi deh, hafal, siap. Dia baca. Udah. Pada bulan alam ciptakan langit dan bumi. Ya, bagus. Jangan tapi tidak terus sampai dia bisa naik terus. Apakah dia pernah susah? Sini saya berdiri, hafal ayat. Nanti ke depan orang besar yang ingat sekali apa yang tadi saya berbuat. Sebelum menunggu saya buat di hati anak itu. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Dia penasihat ajaib. Dia juga menyelesaikan kekurangan amal. Seorang yang berhikmat atau belajar, dia katakan ajaranku dari dia mengurus aku. Yesus adalah diutus dari surga datang ke dalam dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk memberi hikmat bagi kita, memberi pengertian, ajaran-ajaran yang benar bagi kita, supaya kita diajarkan mengikuti jalan-jalan yang benar dalam Yesus. Dan dengan pun dosa kita, perempuan bersinar yang adalah pondok undang-undang. Saya mau katakan bahwa menurut hukum Musa, orang dilempar dari batu. Menurut Yesus bagaimana? Yesus berikan solusi. Siapa yang merasa tidak berdosa, lebih duluan berbakar lempar perempuan ini dan mati. Lalu mereka semua sadar, kita semua berdosa. Siapa yang berani? Lalu satu-satu mulai pergi. Hanya tinggal perempuan sendiri. Yesus katakan, di mana orang itu? Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberi solusi, yaitu orang yang harus diambang kematian, dilempar dari batu menurut hukum Musa. Tetapi Yesus memberi solusi, dia tidak jadi dilempar, malahan Yesus berjalan keluar dan dia diampuni dosanya. Karena Yesus adalah penasihat ajaib. Jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan pada malam ini, kita memperingati seorang putra yang diberikan bagi kita. Dialah Tuhan Yesus. Dialah penasihat ajaib. Dia mampu menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah, kesulitan apapun yang kita hadapi. Dia mampu selesaikan. Amin. Markus berbicara, dia adalah seorang hamba. Injil Yohanes berbicara, dia adalah seorang anak Allah. Allah perkasa. Keperkasaannya, dia mengubah air menjadi anggur yang berkualitas. Negeri tanah saya tanya, mana anggur yang sejenis yang Yesus keluar pada tahun sekejap? Ini dia Pak. Jadi berapa berapa lama? 30 tahun, ada yang 25 tahun. Dikecap, luar biasa. Tapi saya tidak tahu luar biasa bagaimana kita berpikir. Ini kita tahu ini yang baik, saya tidak tahu, tapi ini yang dia. Di berapa 30 tahun, 50 tahun disimpan baru dapat anggur berkualitas. Tapi ibu 30 tahun, 65 tahun, Yesus rubah dalam sekejap mata. Yesus adalah Allah perkasa 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dia mampu mengubah
segala sesuatu di luar kemampuan kita. Dan Allah perkasa dan mengubah air menjadi air anggur yang berkualitas. Hidupmu, hidupku, kita semua orang-orang sederhana menurut kepada manusia. Tapi ketika kita serahkan di dalam tangan Yesus, Allah perkasa, Dia mampu mengubah kehidupan kita. Orang-orang kecil Dia buat menjadi orang-orang berkualitas. Karena kita punya Allah yang perkasa. Untuk itu, teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, cepat gereja Injil Koronado Allah Tengah Selatan. Allah yang kita rayakan peringatannya ini, Dia adalah Allah yang perkasa. Dia berjalan di atas danau, air danau, Dia berjalan di atasnya. Saat sampai di pinggir danau Galilea, danau Galilea besar dan seperti laut Kalapai, malah lebih luas lagi. Saya dan danau ini gunung-gunung dan danau itu air yang ada di tengah gunung, yang air tawar. Saya ini air asin kok, air tawar. Saya minum. Teman-teman itu saya turun, airnya dingin dan air tawar. Wah, saya bilang Yesus pernah injak di air dingin, saya minum sama begitu. Dan satu hari saya Bapak, WA saya, Bapak kan saya terima WA. Bapak sudah di Danau Galilea, tolong bawa batu 5 dari panti Danau Galilea ke saya. Lu mau kota apa saya bayar? Saya mau taruh di botol, taruh di kawat. Kalau lama lu bisa bayar di batu lagi. Saya bilang, woi, di bendera putih juga ada batu bayi, modelnya bayi begini. Ada di Danau Galilea, pergi ambil di batu di bendera. Bapak bawa yang dari Danau Galilea lah. Ini lama-lama saja penyebab lagi. Saya pengantaran dengan setan dan lu menyembah di batu. Ini batu punya kuasa tidak ada. Batu ini tidak berkuasa, hanya Tuhan Yesus berkuasa. Dia yang berjalan di atas air dan dia mengatasi. Kalau Yesus berjalan di atas air, maka dia akan kalah. Yesus berjalan di atas air dan dia juga naik ke perahu murid-murid. Dia katakan, hei angin tenang, hei danau teduh. Di dalam Markus 5 ayat di dalam Markus 4 ayat 39, bangun, Yesus bangun dan menghardik angin dan danau, dia tenanglah.